Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak Tuhan, pendengar Sarem, Sapaan dan Renungan Harian GKI Salatiga. Saya Samuel S. Lucy. Kita tentu terbiasa mendengar ungkapan-ungkapan seperti tidak tahu diri atau terkait dengan perjodohan misalnya. Anak-anak muda diharapkan menggunakan standar bibit, bobot, dan bebet. Meskipun ungkapan tidak tahu diri banyak kali digunakan dalam nada negatif, yaitu merendahkan, sesungguhnya juga mengandung makna berlebihan dalam pengertian keterlaluan. Orang tidak tahu diri dapat menjadi berlebihan, lalu merasa diri lebih hebat dari orang lain. Ia memperlakukan orang lain secara rendah, semena-mena, seolah-olah dia lebih istimewa dari orang lain. Sementara tidak tahu diri secara negatif adalah orang yang selalu terlalu minder dan meremehkan diri sendiri, bahkan kerap membiarkan diri menjadi keset kaki untuk diinjak-injak harkatnya oleh orang lain. Baik yang bernada negatif maupun tahu diri secara berlebihan, jelas itu adalah ukuran manusia dan bukan standar Tuhan. Jadi, bahan renungan kita hari ini adalah kenali dirimu. Know yourself, know thyself. Sebuah ungkapan terkenal dari filsuf Aristoteles dalam bahasa Yunani, noti seton kai meden agan. Kenali dirimu dan jangan berlebihan. Atau biasa juga diterjemahkan secara lebih longgar dengan ketahuilah makhluk seperti apa dirimu itu, ingat keterbatasanmu, ingat kamu bukan dewa. Nah, bagaimana Alkitab mengajari kita siapa sesungguhnya diri kita? Siapa the real self kita? Bagaimana mengenali diri sebagaimana standar Allah dan bukan standar manusia? Kita akan belajar dari Yeremia 1 ayat 5 dan 6. Sebelumnya mari kita berdoa meminta hikmat dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan bagi kami untuk melakukan renungan pada hari ini, terutama untuk mengenali siapa diri kami yang sebenarnya. Tuhan kiranya menuntun kami agar supaya kami dapat memahami diri kami melalui pembacaan di Yeremia. Tuhan ampuni kami agar supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Yeremia 1 ayat 5 dan 6 saya akan bacakan untuk kita semua. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Kedua ayat itu diambil sebagai renungan untuk memahami alur percakapan antara Allah dan Yeremia. Yeremia ketika disapa Allah terlihat pesimis dan merendah dengan mengatakan aku masih muda, tidak cakap berbicara. Allah tahu Yeremia kurang kenal diri, sehingga dalam sapaannya Allah menegaskan bagaimana Yeremia telah dipilih, yaitu sebelum dalam kandungan. Pertanyaannya adalah, apakah ayat ini hanya berlaku bagi Yeremia lantaran dia adalah nabi? Tafsiran Alkitab pada ayat tersebut menyebutkan
bahwa hal itu juga berlaku bagi kita. Sebab Allah memiliki rencana untuk setiap orang. Sekarang bagaimana memahami perihal sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Apabila kita membaca ayat ini dengan tenang, dengan merenungkannya, ayat ini sesungguhnya sangat dahsyat. Bagi kita yang pernah belajar biologi, kita pasti pahami bahwa pilihan Allah atas kita itu dapat terjadi dalam proses pembuahan. Pelajari itu dan renungkanlah betapa luar biasanya Allah bekerja membentuk dan memilih Anda dan saya. Ketika terjadi sekali ejakulasi, 40-an juta sel sperma terlontar keluar dan semua berebutan menuju pintu sel telur ibu. Itu kompetisi yang tidak mudah. Ada lapisan asam yang akan membunuh sebagian besar sperma. Tetapi setelah melewati itu, ternyata sel telur hanya membutuhkan satu kandidat. Tidak serta-merta sperma pertama yang mencapai sel telur dibuahi. Seolah-olah ada seleksi yang super ketat. Ketika sel telur telah memilih satu sperma, pintunya seakan-akan tertutup, sehingga jutaan sperma tersisa akan terpental dan berguguran. Ini proses yang luar biasa, proses yang persis memberikan kita pemahaman bagaimana pernyataan atau ayat yang mengatakan sebelum dalam kandungan aku telah mengenal engkau. Sekarang apa implikasinya? Anda dan saya adalah pilihan Allah yang melalui proses biologis telah bersaing di antara jutaan pesaing lainnya. Bayangkan kalau Anda dan saya tidak dibuahi pada hubungan pertama. Bahkan ada orang tua yang baru melahirkan anak di tahun kedua, ketiga, bahkan ada yang puluhan tahun. Itu sudah berapa banyak sperma yang terbuang hingga Anda dan saya dipilih kemudian dibuahi. Anda dan saya adalah sperma yang unggul itu, yang pertama kali menembus sel telur, dipilih dengan begitu ketat sebelum dibuahi. Mungkin orang tua atau salah satu dari kedua orang tua tidak menginginkan Anda. Namun Allah telah benar-benar menginginkan Anda, memilih dengan teliti, membentuk Anda dan saya sesuai dengan rancangan Allah. Kita bisa ingat Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anda dan saya begitu istimewa di hadapan Allah. Dari sononya, Anda dan saya adalah bibit unggul pilihan Allah. Kita adalah pemenang di antara jutaan kompetitor. Karenanya Anda tidak perlu merendahkan diri oleh ukuran manusia, bahkan standar budaya tentang bibit, bebet, dan bobot. Tuhan telah memberi ukuran presisi sehingga di hadapan Allah kita semua memiliki bibit, bobot, dan bebet menurut standar Allah. Hendaklah kita tidak mereduksi ukuran Allah atas diri kita atau membiarkan diri direduksi oleh lingkungan dan orang-orang sekitar. Mengenali dan menjalani diri dalam standar manusia merupakan bentuk pelanggaran
atas rancangan Allah yang agung. Kenali diri sesuai standar Allah dan jalanilah diri Anda mulai pagi ini sebagai orang yang dipilih Allah, sebagaimana juga orang lain dipilih Allah. Jadi, perlakukanlah setiap orang sebagai pilihan Allah, yaitu dengan cara saling mengistimewakan dan bukan saling merendahkan, apalagi saling menjatuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pembelajaran pada kesempatan ini dari Yeremia. Kami mengaku bahwa kami sering salah memperlakukan diri kami karena kami kurang mengenal diri kami. Dan karenanya kami juga salah memperlakukan sesama kami lantaran kami salah mengenali mereka. Melalui firman ini Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kami tentang standar Allah bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan mengajari kami, bimbing kami, agar supaya kami dapat menjalani diri kami dengan pengenalan baru, pengenalan menurut standar Tuhan. Dan dengan cara itu juga kami dapat memperlakukan sesama kami sebagai rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar dan sambut kami berdoa hanya dalam nama Tuhan yang telah merancang kami secara istimewa. Terima kasih. Amin.